warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama mungkin puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan kali ini saya dan kita semua masih diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga bisa menyelesaikan tugas ini yang insya Allah. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang hari ini kita yakini secara bersama sebagai manusia paripurna, sebagai manusia yang telah membawa umat Islam dari lembah kehinaan menuju puncak kejayaan, kawan-kawan sekalian. Jadi sebelum saya masuk pada materi yang saya sampaikan, nama saya Zulfahmi Mudir. Saya dari Prodi Manajemen Dakwah. Kalau kita berbicara tentang dakwah, tentu kita pahami secara bersama bahwa dakwah adalah satu pesan yang disampaikan kepada orang lain. Dalam hal ini adalah ajaran agama Islam. Namun kalau kita merujuk pada satu buku ilmu dakwah yang ditulis oleh Bapak Samsul Munir, dia mengatakan bahwa dakwah adalah satu aktivitas yang dilakukan untuk menyampaikan pesan agama atau menyampaikan nilai ajaran agama Islam kepada manusia yang ia gunakan sebagai pedoman untuk kehidupan di dunia dan di akhirat. Nah, secara etimologi, dakwah dimaknai sebagai satu kegiatan untuk menyeru, mengajak orang lain untuk mendengar apa yang kita sampaikan. Ini berbeda dengan satu terma yang dikatakan sebagai amar ma'ruf nahi munkar. Dua hal ini adalah satu kalimat yang cukup berbeda maknanya. Sebab yang satu adalah satu kegiatan untuk mengajak, dan kedua adalah satu kegiatan untuk memerintahkan pada kebaikan. Ini yang harus kita pahami secara mendasar terlebih dahulu, karena pemahaman yang keliru akan menyebabkan sebagian besar manusia yang berdakwah itu menggunakan bahasa-bahasa yang keras dan menekan serta menakut-nakuti. Mengapa demikian? Karena banyak kita dapatkan pada realita kehidupan sosial bahwa dakwah kemudian dilakukan dengan satu bahasa-bahasa yang cukup menekan, menakut-nakuti. Nah, sebetulnya kalau kita makna ini bukan kegiatan dakwah, namun lebih pada kegiatan untuk memerintahkan orang lain untuk melakukan apa yang kita perintahkan. Nah, kalau kita coba untuk mengulas sejarah menyampaikan dakwah Islamnya di Indonesia, yang paling terkenal kan adalah Wali Songo, yang para ulama itu mengatakan bahwa ini adalah satu metode dakwah yang paling berhasil yang ada di Indonesia. Mengapa? Karena mereka menyampaikan dakwah itu tidak menciderai daripada budaya-budaya masyarakat yang ada. Bahkan mereka coba untuk mengaktualisasikan nilai-nilai keislaman atau menyampaikan dakwah Islamia itu melalui kehidupan sehari-hari masyarakat yang ada pada masa itu. Sehingga penyampaian yang Wali Songo lakukan ini adalah satu kegiatan yang dipikir cukup kreatif dan inovatif. Nah, di sisi lain kalau kita coba untuk membaca ulang kondisi bahwa era hari ini adalah era digitalisasi. Hampir setiap manusia memiliki alat komunikasi yang canggih. Atau dalam arti lain, hampir setiap manusia itu memperoleh informasi dengan cukup mudah sekali. Nah, makanya dunia hari ini atau Indonesia hari ini itu sedang mengalami yang namanya revolusi informasi atau perubahan dalam mendapatkan informasi. Nah,
Kalau kita kembali pada pembahasan yang lebih awal, bahwa bagaimana cara melakukan dakwah di media sosial. Penelitian mengatakan bahwa 280 juta orang di Indonesia, ataukah 250 juta orang dan 30 juta nyawa di antaranya menggunakan internet. Atau dalam kajian persenan, bahwa sebagian besar masyarakat yang ada di belahan dunia atau di Indonesia terkhususnya, itu tidak dipisahkan dari yang namanya media sosial. Maka daripada itu, seiring dengan kecenderungan masyarakat yang hadir, sudah seharusnya para pemuka-pemuka agama atau tokoh-tokoh agamawan itu menghadirkan satu solusi yang baru untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Sudah saatnya mereka itu melakukan dakwah di media sosial, tidak hanya hadir dalam masjid-masjid atau satu pengajian-pengajian dalam menyampaikan dakwah. Sebab kondisi yang ada, kita harus menyesuaikan dengan kondisi, bahwa dakwah harusnya itu bisa dilakukan dengan media sosial pula. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita menyampaikan dakwah di era digital ini. Karena kalau kita melihat realitas sekarang, banyak nama ulama-ulama atau kiai-kiai yang muncul di permukaan, yang kemudian terus viral di media sosial dalam menyampaikan dakwanya. Semisal ada Gus Baha, Gus Mus, dan Gus Miftah yang menyampaikan dakwanya memang betul-betul sesuai dengan kondisi zaman, atau menyampaikan nilai ajaran agama Islam itu berdasarkan pada nilai yang sifatnya rahmatan lil alamin. Di segala penjuru ia menyampaikan dakwah. Nah, kalau kita coba untuk menyampaikan dakwah di media sosial, saya secara pribadi ingin menyampaikan bahwa ada 3 hal yang kemudian harus kita lakukan dalam menyampaikan dakwah di media sosial. Yang pertama, kita harus memberikan satu konten yang sifatnya positif, atau memberikan satu konten atau satu pemahaman nilai-nilai keislaman itu secara damai. Karena kalau kita melihat dari realita yang ada, banyak kelompok-kelompok yang kemudian hadir yang dikatakan sebagai radikal ekstremis dalam menyampaikan dalam menyampaikan dakwah di media sosial, itu menggunakan bahasa-bahasa yang kasar. Seharusnya kita kembali pada satu pandangan yang digunakan oleh Wali Songo untuk menyebarkan agama Islam sendiri. Yang kedua, isi daripada dakwah yang kemudian kita sampaikan di tengah media sosial ini haruslah cukup menarik. Karena masyarakat hari ini cenderung pada satu aktivitas menilai sesuatu berdasarkan sampul, malas untuk membaca sesuatu sampai akhirnya, sehingga penilaian yang diberikan itu kurang menarik, sehingga apa yang kita akan berikan atau sampaikan di media sosial harus semenarik mungkin. Kemudian yang ketiga, dakwah atau kegiatan dakwah Islami yang kita lakukan di media sosial atau kita sebar di media sosial harus sifatnya yang sangat responsif. Artinya responsif adalah menyesuaikan isu-isu yang ingin kita sampaikan di media sosial dengan kondisi hari ini. Misalkan kita ingin menyampaikan dakwah terkait persoalan atau isu pemilu. Artinya apa yang tren atau menjadi tren hari ini dalam perbincangan politik atau pemerintahan Indonesia misalkan, harus menjadi isu yang cukup sentral dalam kajian-kajian dakwah yang kita lakukan di media sosial. Karena inilah yang akan diminati oleh masyarakat yang ada. Nah, maka daripada itu, karena melihat kenyataan-kenyataan yang hadir, maka secara pribadi menurut saya sudah saatnya para dai-dai itu memanfaatkan konten-konten atau benar-benar mengetahui bahwa ajaran agama Islam itu kemudian harus disampaikan secara damai sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan dakwanya.
Karena agama Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, bukan agama yang satu untuk semua, tapi agama yang hadir atau dihadirkan oleh Tuhan semua buat semua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.